Bismillahirrahmanirrahim. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl. Wa may yatabaddalil kufra bil imani faqad dhalla sawa'as sabil. Am turiduna ana to ngarepno sira kabeh. Bal aturiduna. Balik ana to ngarepno sira kabeh. Antas alu ing yen to njaluk utawa duwe penjalukan sira kabeh. Njaluk sira kabeh utawa duwe penjalukan sira kabeh. Rasulakum ing rasul sira kabeh. Kama suila kaya dene den tutawa pase boten dijaluki dituntut sapa Musa mingko saking sedurunge iki. Iki peristiwa. Salah tegese nuntut hu ing Musa sapa kaume Musa. Nuntut mingko saking sedurunge peristiwa iki. Rupane mingko lihi, rupane pengucapane wong Yahudi ari napa Ari merohno sira na ing kita. Allah ing Allah jahrutan kelawan ngedek. Maksudnya ora ketok sak sing roh, tapi kita lah ya. Wa ghairi dzalika lan saliyane mengkon-mengkone kaulihim arina wa haja. Wa may yatabaddalil kufra bil iman. Wa man tisabane wong yatabaddal iku ngenteni sapa man. Maksudnya napa? Bahasa Arab pancen ora kena dijawabno. Wa man tisabane wong yatabaddal iku maksudnya iku mek kufur gendine iman, tapi bahasa Arab itu yatabaddalil kufra napa? Yatabaddal iku mengambil ganti sapa man al kufra ing kekafiran. Itu mengambil kekafiran bil iman dadi gendine napa? Iman. Yakhudhu tegese ngalap sapa man. Wong Imam Suyuti oleh nafsiri diwalik. Yakhud ngalap sapa man hu ing kekafiran badalau hale dadi gendine napa? Iman. Yakhud tegese ngalap sapa man hu ing kekafiran hu ing al-kufra badalau hale dadi gendine iman. Iki bitarkin nazar. Kelawan ninggal angen-angen fil ayat ing dalem beberapa ayat al-bayyinat kang jelas kabeh. Waqti rohi wa halan golek aneh-aneh. Istirah ku njaluk sing aneh-aneh, njaluk liyane ayat al-bayyinat. Ini kula terang. Mane kula nu pengagum berat tafsir Suyuti. Kula niku jek eling kula khatam Jalalain yang kesekian kali. Mungkin tafsir terbanyak saya khatam itu tafsir Jalalain. Mulai istiqomah maknani dia sampai tafakur. Mriki wonten ayat sing carane menafsiri Imam Suyuti itu bener banget. Wa may yatabaddalil kufra bil iman. Oleh nafsiri bi tarafin nazar fil ayat al-bayyinat wa qirahin apa? Ini kula terangkan. Waqtara Musa qaumahu sab'ina rajulan ada 70 orang pilihan yang ditunjuk Musa untuk mengawal Musa saat metuki pangeran yang duri Sinai. Ini 70 orang pilihan. Normalnya orang pilihan itu secara iman juga benar, secara loyalitas juga benar, karena orang pilihan. Tapi dasar wong Israel ketika Nabi Musa ning gone dhuwur duri Sinai, Nabi Musa yo maca sumau piye walhasil soe maca terus kita ngangkat Taurat. Barang-barang maca ngangkat Taurat. Wah, aku wis ketemu pangeran iki lho buktine Taurat. Ya bener wong 70. Sah, kok penak ke bar maca terus muni roh pangeran. Ora kudu arina wa jar. Ora iso kudu kita lah yo roh kok penak kowe terus ngeklaim roh pangeran. Wah, itu cara logika kan masuk akal. Artinya karena mereka ada secara faktual tidak membuktikan bahwa Allah itu bisa dilihat. Nggih. Ana bukti dia protes. Buktinya apa? Saat nak roh pangeran langsung. Dan buktinya apa? Kalau Taurat benar-benar dari itu. Aku iso percaya nak arina wa napa? Ya. Kita ya roh di. Akhirnya gentenan pangeran tersinggung. Pangeran tersinggung mergo orang tidak fi maqamin nubuwah. Pateni jengkel ini. Orang tidak fi maqamin nubuwah kok ngeklaim roh napa? Pangeran. Akhirnya pangeran tersinggung. Karena orang tidak fi maqamin nubuwah kok njaluk napa? Ru'yah. Akhirnya teng cerita fa akhadat humus saika. Kemudian disambar petir terus mati. Lah sakwise mati niku melahirkan masalah baru. Nabi Musa akhirnya kecewa. Ya Allah, bahwa orang 70 ini tak ajak supaya bersaksi bahwa
saya nerima Taurat. Kalau kemudian mereka mati, itu lalu saksi saya siapa? Pangeran diwarai Nabi Musa. Mulai darani kali orang paling sering marahi pangeran di sinten? Nabi Musa. Lho ya Allah jenengan sepundi? Wong 70 sampean pateni kabeh, tak jak udah dadi seksi teng kaum Bani Israel. Nak kula napa Taurat ku tenanan, seksine tiyang niki kabeh. Jenengan pateni seksine sin. Munisan pateni kabeh to Gusti. Aja nyakak. Iki jenenge Rabbi law syi'ta halakahum min qablu wa iya. Nak niat mateni ya kabeh, sajura-jureng. Akhirnya permohonan Musa dituruti. Wong 70 ditangekno. Meneh. Hasil akhirnya urip. Nah, cara nafsirkan Imam Suyuti itu pinter. Kenapa dikatakan nyata dalil kufra bil iman? Orang 70 itu kan sudah jelas punya iman, punya loyalitas terhadap Musa dan iman bahwa Nabi Musa adalah nabi. Tapi hanya karena mereka punya selera ingin melihat Tuhan sendiri, kemudian nyata dalil kufra apa? Karena mereka punya selera, harusnya kita juga melihat Tuhan, tidak hanya apa? Musa. Tapi oleh nafsir Imam Suyuti itu anti. Termasuk selera itu harusnya bisa dibunuh dengan an-nazar fil ayat apa? Al-Bayyin. Ini pentingnya ngaji be ulama, ben sampean ngerti. Harusnya tanpa melihat Tuhan pun. Mulane kula seneng mbek keangkuhan para sufi. Kula sering ngaji ning ngene Yogyakarta. Umpama Jibril ngandani aku, hak yen pangeran di swarga neraka ora nambah imanku. Umpama malaikat Mikail, malaikat 10 medhuk ya aku, hak swarga neraka panjenengan. Iku ora nambah imanku. Karena orang-orang yang imannya sudah pada titik kelima, kayak Abu Yazid Al-Bustami, kayak Syekh Hasan Sadzali, kayak Sahabat, itu tidak ada pengaruhnya. Jibril menemui apa tidak ada pengaruhnya. Karena mereka memutuskan bahwa Tuhan satu dan Tuhan adalah Al-Haqqus Shomad sudah final. Mereka sudah sering berpikir dan sudah menemukan kefinalan prinsip bahwa Tuhan itu satu dan Tuhan Al-Haqqus Shomad, zat yang layak dituju. As-Shomad itu yang layak apa? Dituju. Sehingga kados kula semua ulama mesti punya keangkuhan. Umpama Jibril ngandani, aku min ahli nar. Untuk menyembah pangeran. Orang ono pengaruh kita ditetir ahli nar atau ahli jannah tentang keharusan menyembah Tuhan. Iku padha karo ngene. Hak siji tambah siji piro? Nak aku jawab waras ni tak jawab loro. Ora usah ngene. Nak kowe jawab loro tak hadiah. Lah nak jawab telu ora tak hadiah. Iku ukurane ra hadiah waras ta ora waras. Mergo agama di kaum ya gitu. Jadi nek aku waras siji tambah siji tak jawab loh. Cek dapat hadiah atau tidak? Ya sama. Saya harus nyembah Allah. Cek untuk hadiah cek ora. Nan dari pangeran nek ora disembah manusa-manusa. Aku dadi pangeran sedurung nggih swarga neraka sedurung nggih manusa. Aku dadi pangeran. Aku dadi pangeran sedurunge ana manusa ana swarga ana neraka. Kemudian saiki dadi ku pangeran diketno mbek swarga. Itu mulai dulu. Jadi orang sudah punya filosofi. Makanya orang kok sampai mengganti iman dengan kekafiran itu berarti dia melakukan tarkin nazar fil ayat al-Bayyin. Ini hebat Imam Suyuti bahwa proses tabaddul iman bil kufri karena dimulai dari tarkul ayat al-Bayyin. Tarkin nazar dimulai dari tarkin nazar fil ayat. Contoh gampang bahas. Kulo nu nate ngaji teng Medion, wong PKI. Contoh gampang bahas. Tangi sangka kubur. Tangi sangka kubur itu diingkari orang kafir hanya berdasar aidza kunna turaba wa idzaman aina lama kusur. Masa kita sudah hancur lebur kemudian menjadi hidup lagi. Nah kowe wis nazar. Nazar gampang kan dimulai misalnya. Ya tahun 40 dhisik aku sapa? Misalnya lahirku tahun 70. Tahun 40 dulu itu saya siapa? Zaman tahun 1900 aku wopo. Kita sadar bahwa kita tidak siapa. Dan sekarang kita ada. Doyan mangan, doyan ngombe, pengen rapi, pengen di mobil, pengen jadi kiai, pengen macam. Saiki kok wujud. Jajal ya awam sibit itu ternyata wujud. Ya kok doyan dulu. Ya kok pengen rapi, ya kaganting. Aku di tahun 70 itu tidak siapa-siapa. Tahun 40 juga tidak siapa. Mau mana FM sebelum masa malah tidak. Ternyata wujud sekarang kita ini sudah kayak bangkit dari kubur. Paham?
Itu yang dilupakan para kiai-kiai. Sebetulnya kenapa Rasulullah tiap subhi yaumil Jum'ah itu termasuk yang dibaca Nabi itu ayat itu. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am. Tapi yo bendone para hafid maca iku rutinitas, ora ora karepe. Lagi kitab berhubung resiko rapal sak surat dawa, milih kudu lha padha dene kan. Sing hafid maca ora ora karepe, tapi apal dawa. Sing wong kitab resiko kan. Dene yo ora takbire nak subuh kesunatane maca hal ata. Tapi kan resiko, rong lemper. Wong kul dosa kok milih sing do. Pintere wong kitab yo kul dosa. Padahal itu satu filosofi tauhid yang enggak terbantahkan. Ini filosofi tauhid yang tidak terbantahkan. Mbok manusia itu ingat, dia itu pernah lam yakun syai'am, pernah tidak siapa sih. Pernah tidak siapa sih. Orang tuh kalau ingat bahwa kita tahun 40 tidak siapa-siapa, gamane cara kasarane tidak wujud. Itu akan sadar, nah wujudnya itu tidak penting, juga tidak siapa. Artinya keadaan sekarang wis kok bahas. Lah iya aku kok meragukan tangi sangka kubur. Saiki lah aku koyo bangkit dari kubur. Wong sangka ora ono dadi ono. Lam yakun syai'am. Itu lagi kita akan sadar. Mulane kon istiqomah kon maca tiap seminggu bisa. Supaya kita diingatkan lagi bahwa kita pernah tidak siapa. Lam yakun syai'am. Itu penting kalau aturakan. Ya karena kita akan sadar bahwa kita tidak siapa. Mulane pangeran digugat itu tersinggung, lho iki kok gugat. Mungkin wujude iku tak dadekno. Mulane pangeran itu janggal ketika ana wong gugat itu janggal. Awalam yarul insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun. Lho wujude tak gawe. Saiki bareng wis wujud fa idza huwa khasimun. Kemudian menjadi pembantah, menjadi tukang bantah. Dibantai nganggo barang sing krana kasat mata. Misalnya wong janggal mbek baas sangka kubur hanya karena janggal wong saiki wis balung aidha kuna idoma warufatan saiki wis balung wis hancur lebur mosok tangi men dari pengira lho sak janggal-janggale sangka balung bangkit meneh iku wis janggal nek sangka ora ana seorang ilmuwan itu akan janggal jika dikatakan kamu bisa ndak mewujudkan materi yang dari tidak ada sama sekali mesti ilmuwan sak donya lah gede-gede. Kamu bisa tidak mewujudkan sesuatu yang dari materi tanpa materi sama sekali. Ilmuwan sak dunia orang nggak bisa. Bu Einstein jawab tidak bisa. Karena mereka hanya bisa bikin modifikasi, misalnya dari besi jadi pesawat, jadi bahan kimia tertentu menjadi bahan obat. Tapi tetap butuh yang namanya materi bahan. Paham ya? Tapi mereka tidak akan bisa. Wes saiki sesuatu yang tidak ada wujudkan menjadi. Saya kita kok, lah dulu udah ada pesawat sampai ada pesawat. Yang tidak dikatakan pesawat itu kan dari materi itu, dari besi, dari aluminium. Materinya tetap ada. Kemudian dengan bentuk segini dikatakan pesawat. Mobil juga gitu, materinya ada aluminium, ada apa. Kemudian dengan bentuk begini dikatakan mobil. Tapi kalau mewujudkan barang yang tidak ada itu tidak akan bisa. Nah, padahal Tuhan itu mewujudkan sesuatu dari tidak. Ana ngendikane pangeran wa huwal ladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu. Tuhanlah yang menciptakan sesuatu dari tidak ada, kemudian menjadi ada. Setelah menjadi ada itu hanya mengembalikan. Itu lebih mudah karena sudah ada materi. Paham? Ya. Orang kalau sudah cara berpikir demikian, itu selalu pengaruh. Artinya orang yang sudah matang cara berpikir demikian, mbok ketemu Jibril cek ora, cek Nabi Khidir ora, itu ora penting kabeh. Tanpa itu semua sudah itu sing dimaksud para wali yang saat dengan keangkuhannya muni suwa yang nyembah pangeran dadekno swarga neraka. Mane bener Rabi'ah ada. Jadi gue gede gue bangkit takut. Rabi'ah mau kemana? Akan kubakar surga dan kupadamkan neraka. Ya Allah, mbok sing pun rokok ora usah wong kafir-kafir. Kula beki, kula ngene piyambak mawon. Karena dia benar-benar janggal, benar-benar protes saat menyembah Tuhan dikompensasikan dengan surga dan apa? Gimana cara? Dia kecewa, pengiran ke swarga. Sebab itu menciptakan surga neraka, cara wong sufi itu malah ujian iman. Artinya ujian iman itu apa betul kamu menyembah Allah karena Allah? Bukan karena surga dan jadi surga dan neraka diciptakan orang sufi itu sebuah problem ujian.
Nah, tapi nak cara gede-gede kan malah nggak kepen di swarga wedi napa? Nah, ini pengiran ya aneh. Jadi neng Quran wong ibadah kon ikhlas, inna sholati sampai wa nusuki sampai lillahi rabbil alamin. Tapi tetap dekne guys swarga. Tapi ra tahu neng Quran ana ayat kowe nyembah aku ben di swarga ra. Ayat sing sori ngono kok. Mau Allah cerita swarga kuwi enak ngene-ngene. Tapi ra tahu ngendikan balillah fa'bud tetap nak ibadah kon itu maksudnya terus piye? Ya ngongkon ikhlas, tapi ya enggak. Itu memang ujian. Dari lewat ujian ini manusia terus ketok di sini ikhlas di sini. Makanya inti daripada iman adalah an-nazar fil ayat al-bayyinah. Jadi kamane cara pangeran ketemu wong Israel ini? Apa karena kamu tidak melihat Allah, kemudian jadi bukti bahwa Allah tidak ada? Mesti jawabannya akan dengan atau tanpa kita melihat Allah, kita tetap sudah punya keputusan final bahwa itu ada. Dan Allah harus disembah sebagai zat tertinggi. Mulanya aku yakin, enul yakin, umpama kita sebenarnya swarga roh Allah langsung, itu tidak nambah iman kita. Karena kita sudah final bahwa Allah itu wujud. Dengan atau tanpa kita melihat. Mulanya sakjane ahli sunnah itu tidak usah berlebihan bila mazhab kalau orang bisa melihat Allah di akhir. Cara kula nu dengan atau tanpa melihat Allah, kita sudah punya keputusan final bahwa Allah itu ada dan Allah itu wujud dan Allah harus kita sembah. Nah ini akeh sarang ya kalau kandhani. Kesalahannya akidah ahli sunnah itu diajarkan itu hanya dengan logika rasional. Sebetulnya setelah ngaji kitab-kitab ilmu kalam, iki ora ana rezori-rezori. Iku kudu kita ijek ngaji hadis. Ngaji hadis itu pentingnya, kita akan didorong untuk melihat karakter asli manusia. Misalnya ngene ris, ana hadis. Kita kalau ngaji ilmu kalam kan dilatih nazar kayak lewat kitab Ummul Barahin. Kalau hadis kan enggak. Misalnya ana cerita Inna wa tabaraka wa ta'ala tabaha li malaikatihi fis sama. Allah itu begitu bangga ambek kaula-kaulane ning bumi, ambek santri bidol-bidol, ambek sahabat-sahabat ra jelas. Malaikat kan janggal, Gusti, tiang ngoten sampean banggani. Kita ini yang malaikat itu sama dekat aras. Wah, aku itu biasa-biasa ya dari pengiran. Aku itu biasa-biasa. Itu termasuk malaikat hamalatul arsy itu biasa-biasa. Lah sebutin Gusti aku. Delok ya kaulaku, do salat subuh, do nyembah aku. Cek delok, kepengin apa do nyembah. Do iso nangis, nggih saged nangis. Arep-arep nikmatin jangan. Jarepe pengiran tak kok aneh-aneh. Hal ra'auni. Apa mereka melihat saya? Ya ndak to Gusti. Lha ibadah ora roh ibadah iku. Aku ibadah wajar ternyata kenapa? Itu kan bagus sebenarnya. Nang ora roh ben hebat kan aku wah nang ngono cocok ya hati. Tahu krungu to hati. Hal ra'auni. Apa mereka melihat saya? Ndak Gusti. Mengenai Allah bangga, mau ngerarah wae imane. Terus aneh hadis kan, fake falau ra'auni. Kayak apa khosyah mereka? Andai kan melihat, aku agak tunggal ali wedi, jadi kayak roh aku. Itu kan luar biasa. Harusnya ilmu kalam itu dibarengi dengan hadis. Dan itu kan hadis sahih kan? Paham ya? Tahu berapa tuh hadis? Fake falau ra'auni. Kalau senang dengan hikam. Dengan Nabi Yazid Al-Bistami itu dungo sombong. Ya Allah, banyak wali yang meminta supaya melihat surga dan neraka. Wa inni a'udzubika min dzalik. Kalau saya dan banyak wali yang berdoa supaya ketemu Nabi Khidir. Wa inni a'udzubika min dzalik. Dan saya na'udzubika min dzalik. Disebut swarga neraka termasuk Nabi Khidir. Terus muridnya adalah takok. Lah maksudnya diri kan terus kepengen apa? Semua fasilitas yang dijanjikan para wali dina uzubillah. Dina apa? Dina uzubillah. Muridnya adalah takok. Lah jenengan kepingine napa? Jawabe enak dene kadang wali adalah terpilih. Watil kafiratun min kalih. Wah, iku rahasia aku pengiran. Ora jawab wah. Payah. Wah, iku sensitif. Sensitif iku urusan privasi kok, Mbak. Sensitif. Batil kafiratun min kalih. Wah, itu sensitif. Karena itu tadi, setelah kita pada final bahwa kita memutuskan bahwa Allah itu satu dan harus disembah, harus diibadahi, itu semua yang lain harus dianggap hina. Cara ilmu tasawuf wujudul hak hanya Allah, lainnya itu hanya batil, wujud yang batil. Dengan demikian kita sudah ada.
Wong kula ape mati ora ngarep istighfar. Ora krana sombong. Wis ora mati kudu nyaman. Kudu mati dalam keangkuhan, dalam kemewahan. Ora oleh mati kok buruh warga tan neraka, malah ruwet. Aku ya nak mlebu neraka pengaruhane pangeran apa mlebu swarga ya. Ana ora ono nek hadis ora ono. Wong kon marai ape mati kunjuk swarga. Kanjeng Nabi mau marai mangka na akhiru kalam ila ila wa dakhala. Ora ono, mau diwarai pokoke keputusan terakhir nak pangeran tetep jenengan. Ngono tok. Gak penting keputusane makhluk ning swarga ta neraka gak penting. Iku urusan kepentingan masing-masing. Mesti abadi nak pangeran mau Allah. Aku mau cara mati. Enggak ada perubahan signifikan ya karena Tuhan tetap engkau. Lani wiridan wong sufi-sufi ilahi anta ya anta wa ana ya. Tak pikir dunia bener rubah kok anta ya tetap anta, ana ya tetap apa? Itu kelas tertinggi nek tasawuf kan ilahi anta ya anta, ana gitu mah. Nah nuruti selerane manusa men ada ape modern manusa muli lahir di selera. Cilik kepengin nyusu, pas puber kepengin pacaran, tuwek kepengin rabi kepengin di pengaruh. Dengan apa modar di swarga, nak manusia ora ono bah. Tapi semua selera ini tidak mengganggu apapun tentang keharusan Tuhan harus disem. Nah manusia dengan mate itu di selera. Mulane wong ape mati iku cara kitab mau disunatno muni Allah. Iku ora ono dongane iki to, panduane kitab-kitab kon muni napa? Allah. Ora ono muni, iki nang swarga. Ora. Manung sufi-sufi nak mati ku dalam napa? Kemewahan. Enggak Jalaluddin Rumi apa mati ditangisi mbek murid-murid. Dekne, jangan menangis murid-murid. Ini pestaku. Malah nek wong Jawa iku nak darani wong mati dadi ngantek. Nggih to, filosofi Jawa kuno nak darani ngati. Kula niku ora malah wong Blitung. Niku kan anake derek kula Blitung. Itu punya Tegal sawah niku ora dites. Iku sik ben nggo nganten iku. Dadi bahasa Jawa kuno darane mati dadi nganten. Nganten piye lho distuwa kok dadi nganten. Ya maksudnya mati yo nganten. Itu bagus. Bahkan ning gone takbir ru'ya versi Jawa nak wong dipeni dadi nganten apa mah. Itu berhasil. Jalaluddin Rumi menanamkan kesufian sampai di Jawa. Wong ora asal usule tapi berhasil. Karena beliau itu satu ulama yang membahasakan kematian itu apa? Pengantin. Mulane dene ngarang Sibularus. Malam pengantin, malam pesta. Jadi kematian dianggap malam apa? Pesta. Dulu saya sangat menderita dengan keterpisahan ini. Sekarang saatnya saya berpisah. Gue urip iki dari keterpisahan dengan Tuhan. Saiki mati iku bertemu dengan Jalaluddin Rumi ning gone Masnawi. Sama tak ceritani, Madonna glodok ning Amerika. Di Amerika itu ana kelompok-kelompok penari sing pengagum Jalaluddin Rumi. Ya tetap Kristen tetap kafir. Dia bilang Kristen itu agama yang kering, enggak punya khazanah kayak Islam. Dia ini penganut besar Ar-Rumi. Kalau mau tahu ini, saya baca itu di laporan majalah Tempo. Wartawan kata sing gubernur pengagum Rumi. Islam mari ruwet Islam sing kampung-kampung lho Pak. Kok ana salat batal iku kesuwen. Repot. Dene Madonna itu pengagum bintang Titanic. Leonardo juga gitu. Banyak di Amerika pengagum. Bahkan di New York dulu di Manhattan yang WTC kebakar itu dulu ada wilayah yang miliknya Torekoh Naksabandi. Jadi di belakang gedung ada satu gedung yang disewa aliran Torekoh apa? Itu begitu, Islam Kristen. Ini anggap agama Kristen itu kering ya. Mereka rana kenyamanan dengan Tuhan. Cocok dengan Islam. Tapi Islam sing ala Rumi. Kematian dianggap pesta, kehidupan dianggap kesaksian. Rumi karena ngaruh. Leung pring ketemu pring nggak mesti menderit. Nak cara wong Jawa normal, wong kena angin pring ketemu pring apa? Rumi punya saya. Lihatlah ratapan bambu-bambu itu. Dia meratapi keterpisahan. Lihatlah tangisan apa? Babu-babu itu. Dia meratapi keterpisahan. Jadi ini gawe tarian Rumi. Tarian Rumi tarian Isak. Wong nyaman dengan apa? Sampai terakhir APK Pundut. Ya ketika APK Pundut muridnya dinamis. Jangan menangis. Ini hari pesta. Saya bertahun-tahun menyesali keterpisahan ini. Sekarang saatnya saya bertemu. Ternyata sufi-sufi begini itu ya berangkat dari hadis. Man karihawah liqa'ahu karihawah liqa'ahu wa man ahabba liqa'ahu ahabba wa.
Dia apa senang ketemu pangeran dalam keadaan kari Allah. Hanya karena kowe takut nasib pemdi. Misalnya kowe ben buswarga. Buswarga ta ora. Kowe mati kok nasib raja. Akhirnya kowe mati dalam kegelisahan. Padahal secara umum etika mati kudulah khaufun alaihim malahu. Mana mati itu ya kudu mau dalam keangkuhan mewah. Bener kan aku kerela nak numpak setiap bakti mah Gus. Tapi nak kecelakaan mati dalam kengenan. Wah, aku dikonco di sini sana. Nak mulai di Jakarta sumpah lori nadal kiri. Tangan-tangan pada pembener. Jadi nak kecelakaan mati dalam kemewahan. Terus mati Pak Becelek waktu dari mati dalam kengenan. Pemenang Pak Tosatu. Kayak sebenarnya numpak mobil Audi, atau numpak apa? Mercy. Jadi mau kecelakaan dari mati dalam apa? Cangkem. Jadi dia ngaplikasikan ilmu sufi abek mobil. Dari cara sufi mati dalam kemewahan. Orang pasti abadi. Cangkem. Itu penting kalau aturakan. Karena itu tadi sebetulnya khazanah ilmu kalam itu harus dipadukan dengan hadis sahih. Paham ya? Kados wau ilmu kalam dibareng hadis ya tabahu ta'ala ala mala. Lihatlah haba-haba. Sekarang menyembah. Malaikat do protes. Ya itu tadi kayak cerita Nabi Adam. Malaikat tetap merasa wa nahnu nusabbihu bihamdi kanukat. Kenapa masih mulya manusa? Jebule cedera lho. Kowe wedi aku agak tunggal. Ya jadi kowe roha. Lah tapi manusa ora roh. Tetep njaluk aku ibadah mbek luwih hebat. Amalane manusa dianggap luwih hebat timbang nopo? Jebule kepidulane manusa ora roh pangeran langsung luwih ya. Buktine sing kepen roh pangeran langsung mbek Allah disamber bedhek. Karina Allah itu berarti dianggap kesalahan. Wong ora roh aku baik-baik saja malah kepen roh ba. Paham? Mulai saya ini biasa-biasa wae. Ya, tapi ya tidak suka itu. Wah ini aku juga dalik, tapi ya coba gawe-gawe, ya pas kudur ya, mau gawe-gawe orang macam mau nego kudur. Oh tuh, nah aku pun ngoten, maka mulon biasa. Pulang nanti saja, kalau sampai mati ya, untungan bersuarga biasa. Pengiran itu jenengan ya baik-baik saja, tidak ada apa-apa. Paham ya, terus ini oleh nafsir Imam Suyuti. Kenapa ada tabat dulu kufri bil iman itu dimulai dari selera. Selera itu yang membunuh tomak. Kowe nganti ra nyaman mati, engko kuwatir gak mlebu swarga. Wedi mlebu. Coba melane Nabi ngajari la yamutanna ahadukum illa wa huwa yusidu billah. Jangan sampai kamu mati kecuali dalam keadaan nyaman dengan Tuhan. Husnudzon dengan Tuhan artinya nyaman dengan Tuhan. Melane mokon muni Allah. Nah, ketika ngendikane Sayyidah Fatimah, saya bersaksi terakhir kata yang dilafazkan oleh Rasulullah itu hanya satu. Allahumma arrafiqal a'la. Pertama Nabi zaman masih sadar itu saya sempat ngendikan ummati as-salat an-nisa. Ya, jadi Nabi dalam keadaan masih sadar itu masih umatku yang penting kamu sholat, yang penting kamu menjauhi fitnatun nisa. Terus ketika Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah, masa jenengan tega meninggalkan kita-kita? Nabi gede-gede. Allahumma arrafiqal a'la. Fa'alimna annahu istara ad-daral akhir. Tapi asiknya Nabi membahasakan daral akhir itu Allahumma arrafiqal a'la. Rafiq itu teman, sama kata rafiq. Rafiq sama kata rufqah artinya teman, atau rifqah artinya kasih sayang. Berarti cara terjemahan bebas ini. Allahumma arrafiqal a'la. Bahwa Allah adalah teman terbaik. Artinya itu sudah punya tingkat kenyamanan yang tinggi. Saat Nabi Muhammad punya tingkat kenyamanan yang tinggi. Karena hanya melihat Tuhan sebagai teman terbaik. Allahumma arrafiqal a'la. Ya, tapi kena mati kan. Ngeluh ben buswarga wedi neraka. Mulane kanjeng Nabi tahu cerita. Ana wong Bani Israil lodo kira kan. Ora tau ngamal apik blas. Bareng mati mlebu neraka. Nek neraka cek wiridan ya Hanan. Jadi pengiran kakuat dicelok. Lho kowe mun neraka kok cek wiridan apa? Ya Hanan. Jarene masuk neraka pengiran jenengan. Apa nek neraka ora oleh wiridan, ora oleh eling. Pengiran kok lah waktu tempi. Wah, kula rada salah duga Gusti. Saya juga mboten ate nyokol jenengan mentolong kula nusuk. Salah.
Terus dari pengiran, laku suaka. Iku ditulis ning Ihya bab husnudzon mbek pengiran. Ora tau ora salah sangka. Ora tau wis diterbesit nyangka nak jenengan. Sinis ngeten sadis ngeten bloro tenate. Terlintas kon, Mbok. Akhirnya mbek pengiran ditulis swarga. Model husnudzon. Pengiran ditekan kok ora. Tadi salah juga. Tenate nyangka lah jenengan ngoten iki. Yo ono walian. Niku wong ibadah entek ngamek. Akhire dilebokne ning swarga. Ning swarga mbek pengiran ditokno. Kira sebab dilebokne swarga. Dia tak cerita tenan kan. Ya oke, berarti kula mboten ate maksiat, ibadah terus mbek jeneng mbek malaikat iki geret niku. Nek mati swarga ora ono papane mbek ibadah. Terus swarga sak elek-eleke iku sing kelas paling ndek wis selawase lah. Nak kowe ibadah sak sregep-sregepe paling 80 tahun. Dia mesti tahu dulu dokter. Sak sergap-sergap ibadah paling banter mau 100. Sak elek-elek swarga paling dek tetap abadal. Wong-wong 80 tahun kok badengno abadal. Men pangeran terus. Ora ono mlebu swarga sebab ibadah. Mesti sebab rahmat. Engko umpama sebab amalilah ora ban. Men pangeran terus. Terus kok nang neraka nyinggung aku. Mulane kanjeng Nabi sampai entek-entekan oleh mandula yadkhula ahadukum aljannata fi ama qalu wala anta ya Rasulullah qalu wala ana illa ayatakum madaniya wa kira ora nang swarga sebab ngamali ono sahabat aku juga tidak engkau ya Rasulullah akulah sebab amal kecuali Allah melindungi aku lewat rahmat ini penting kula aturaken karena kita itu tadi kita harus selalu nazar fil ayat Tuhan akan selalu menjadi Tuhan dengan atau tanpa kita itu sebab itu kita ibadah itu bukan karena ingin surga bentuk kesaksian bahwa Tuhan memang harus dihur. Kalau kamu demi surganya mengkompensasikan satu kebenaran dengan hadiah. Jadi waduh karo siji dapat siji pira loro terus mendingin aku gelem muni loro nak mbok kei dhuwit. Nak ora tak jawab telu. Wong edan ngono. Mung garani pangeran-pangerane ngenteni dadi suar. Bener pangeran tersinggung. Aku dadi pangeran sedurunge ana suar. Wah, mana mulai ngaji tobat. Utek-utek gendul dimarahi. Utek mesum. Warga itu bermesum, bapak ada widadari, terus dari sumsume ketok ke dagingnya, akhirnya kan seneng dunia di bojo elek, rapayu-rapi, on semeneng. Bayangan itu warga kayak pasar mesum, mereka terus. Ya artinya pangeran hibur wong ngono. Bayangan itu warga nara urusan pakanan, urusan itu, inna ansa'na guna insa, faja'al guna napa? Wah, nanti warga prawah terus. Oh, nggih dotok-dotok. Bojo ning donya super wayu, bojone bojone mulane semaneng cerita. Bojo ning donya sampe dadi ayu, bojone ku sendek kriting pesek judes. Mulane semono nyritakno swarga widadarene wayu-wayu, jare paling ayu bojo kondo. Yo malaikat sing rubah kangelan. Bojo wis ngono kok jare itu ben paling. Oh, badune kiai broken. Namanya pangeran bayang di swarga itu memang begitu. Bayangannya tentang widadari, tentang keindahan dun. Menurut ngono kaya wong mesem. Mulane ra usah bayang ngono. Mang surga itu diciptakan Tuhan dengan segala kenikmatan. Tapi itu hak Tuhan. Ya, hak Tuhan untuk memberi nikmat itu. Kita tidak boleh mengkompensasikan ibadah kita atas nama apa? Surga. Ini swarga bayangannya. Tapi kan bayang ngono kaya wong mesum. Artine pas astagfirullah ilmi dadari kan wong mesum. Muni ini astagfirullah ilmi napa? Mulai bakasane terus sikile ngene, raine ngene, susune ngene, perawan terus iku apa ibadah apa bayang nang wedok. Iku pornografi. Lah tapi Quran ngono, Gus. Mane dhisik geger dari Gus Dur Quran juga pornografi. Lah kadang Quran dibakat ngono. Repotnya kan paham ya? Itu memang masalah-masalah sing butuh sentuhan sufi. Ya butuh sentuhan apa? Butuh sentuhan sufi. Tidak boleh di surga yang sebenarnya yaitu tadi isaf di nabil asyi wal isra. Surga yang semestinya adalah dakwahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Itu surga yang semestinya. Ya sudah begitu. Bahwa secara basariah kita butuh mesum, butuh widadari. Ya itu secara basariah begitu kita butuh perempuan ya butuh. Itu rasa berlebihan. Dari ini satu, sebagian dia darah ini saya.
Paling ayu sing gawanan kudu Kandhani. gawe itu orang aja. Anak mati rondo. Ana widodoro mboten ya. Penak wong lanang bojone akeh. Ana takokne lho delok. Yai nak wong rabi terus pegatan. Sing lanang matek. Matek ora gak pegatan. Terus rabi meneh. Sampeyan melok sinten yai? Waduh ora roh. Sing ngongkon bakat ngono sapa? Akhire ana pertanyaan bingung. Dari rabi matek. Terus dirabi Haris matek meneh. Terus dirabi Habib. Sampeyan wedok melok sapa? Wong di bojo telu. Terus sampeyan kena akhirat widadarine sing ngongkon bakas swarga nganti ngono kuwi to. Akhire kowe kange. Anak perawan mati, urung rabi, ana digolone gak. Paham-paham gender kan nyoal ngono. Agama itu diskriminatif karena seorang lelaki disediakan tidak dari sementara perempuan tidak dari agama itu diskriminatif. Ora lara malah dituduh barat dari agama apa? Misalnya dhewe kiai-kiai itu kan bakatane terus urusan pornografi gitu. Jadi tidak melihat bahwa surga neraka itu hanya satu masalah yang jadi ujian di pengiran. Jadi sejauh mana kita nyembah ikhlas atau tidak, napa? Ini Tuhan itu bikin surga neraka kehidupan yang macam liyabluwakum ayyukum ahsanu. Bukan masalah yang segalanya, itu justru liyabluwakum ayyukum ahsanu. Makanya bener Nabi Ibrahim, bener Nabi Idris. Ya, melihat surga itu ya biasa-biasa. Makanya seorang sufi sanggeng gangga sang India kan, lihatlah Muhammad, Nabi terbaik. Orang kayak Nabi Idris. Dia pengagum Nabi Muhammad. Nabi Idris itu baru di Rono Swargo mau mulai. Karena cerita kuno dari sandal itu 3. Nabi Muhammad walian, wes ning gone Sidratil Muntaha dan dia melihat Tuhan, melihat surga neraka, tetap pulang. Karena kanggo Nabi Muhammad gak ada pengaruh. Dengan atau tanpa melihat itu semua imannya sama. Nabi saat di bumi juga nikmati dengan Tuhan, saat di seterinta dengan iman Nabi Muhammad dianggap lebih canggih. Ke zaman di bumi asik berpengiran, tekan isi tertimunda ya asik. Dan dia saat turun di bumi itu tidak mengganggu kedekatannya dengan dianggap lebih. Zaman ini adalah orangnya. Nabi Idris itu akrab berpengiran ngenteni ini swarga bareng. Nabi Muhammad ora. Ning bumi ya akrab, ning swarga ya apa? Dijawab tenan. Muhammad dia memahami itu begitu. Lu nak orang sufi ra iso, wong fikih malah ra iso. Ora dong, fikih hukum ngono ora dong. Bakal ulang 5 waktu, nak rukuk kudu cuma ini. Nak sujud kudu ngene. Sareng kena rokok batal. Pelengahan makruh. Ngopo itu hukum itu? Payah. Paham ya? Ini kehebatan Imam Suyuti ya. Jadi versi Imam Suyuti itu tabat dulul iman bil kufri itu dimulai dari tarkin nazar fil ayat al-bayyinat. Waqti rohi huiriya dan suka minta yang tidak. Ngabe iman tahqiq yang ngenteni roh Nabi Khidir, ngenteni roh swarga. Itu jenis termasuk ikhtirohin apa? Ini dalam konteks ikhtiroh dari orang iman. Yang perlu kamu catat dalam konteks ayat ini adalah komentari wong sing sudah iman. Yaitu 70 umat Nabi Musa sing wis iman. Paham ya? Itu saja rawan salah kalau melakukan ikhtirohin apa? Fakat dalam mengko teman-teman sesat sapa man sawa sabil ing dalan sing lurus. Akto ategese nyalai sapa man atorikal haqqa ing dalan sing lurus. Wasawa artine sawa fil asli ing makna asli niku al wasat iku dalan tengah. Wadda katsirun min ahli kitab. Wadda seneng to berangan-angan sapa kasirun sapa wong akeh ahli kitab, sangka kelompok ahli kitab. Lau yarudunakum, lau tilau masdariyatun masdariyah. Lau yarudunakum, lamun iso balekna sapa ahli kitab ing sira kabeh. Mimba di imanikum, saking sause iman sira kabeh. Balekna ning kowe kufaran, hale dadi kafir. Kenapa mereka ingin supaya kalian jadi kafir lagi? Hasad dan krono sifat dengki. Mafulun dadi hasadun dadi mafulah. Kainan ingkang tetep inti anfusin saking sisi awak-awak dhewe ahli kitab. Hamalat hum tegese dorong hum ing ahli kitab alaihi ing atase al-wudi maksudnya raddikum kufaron alaihi ala raddikum kufaron mengembalikan kalian jadi kafir apa anfusuhum awak dhewe ne ahli kitab utawa nafsune ahli kitab al-khabithat ingkang siji ingkang jorok mimba dima tabayyana saking sause ento jelas lahum kedhi ahli kitab fitarat ing dalam Taurat apa al-haqq apa barang sing bener fi sya'nin nabi dalam masalah kan Fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi amri.
Fa'fu mongko nyepura sira kabeh. Sete nyepura kon gawe gampang, kon meliwatkan anhum saking ahli kitab. Mulane iki lho Imam Suyuti ketok ngalime teng mriki. Bahasa afa ya'fu afwan artine meninggalkan. Ora kok nyepura boten meninggalkan. Jadi misalnya kayak itu dosa di sepura pangeran, artinya masalah dosa ini dianggap ditinggalkan oleh Tuhan. Jadi tidak ada sanksinya ditinggalkan. Nah ini fakfu mereka utruku, jadi ninggalo sira kabeh ing ahli kita. Wasfahulan gawe musafah sira. Maknanya isfah seperti aridu dikese minggo sira. Fala tujazuh mongko aja males sira kabeh ing ahli kitab. Ya sudah biarkan saja. Hatta ya tiawu biang. Hatta ya sehingga nakakna sapa Allah bi amrihi kelawan keputusannya Allah. Hatta ya Allah bi amrihi. Sehingga nakakna sapa Allah bi amrihi lan keputusannya Allah fi indem ahli kita. Minal kita sangking perang. Inna wa sa'tamni awala kulli shay'in ngatasi saben-saben perkara qadirun sing kuwasa. Wa aqimulan nglakoni sira kabeh salat ing salat wa atul lan maringono sira kabeh zakat ing zakat. Nyata nih guys, nak buat tiang sing ahli Quran ora paham. Jadi ini kayak kula terangkan. Ada permainan politik di mana ahli kitab selalu ingin wong Islam itu jadi murtad menang. Nggih, wong Islam napa murtad? Mestinya kan butuh solusi. Lalu kemudian supaya tidak murtad lagi gimana? Allah ngangkone aneh. Wa aqimus shalat wa atuz. Siji ku konsepe kowe kudu salat. Nomor loro kudu zakat. Kowe salat atau sregep sumbelan, nak tegirem kere terus buruwe cilik. Utawa buruwe wong Yahudi ku sekali. Iku beda nak kowe ya salat, ya iso zakat. Wong iso zakat itu artinya di ketahanan hidup. Kowe di dunya sak nisa. Iki sing ilmu iki entek ing pesantren. Kemlarat itu dipuji-puji. Kere napa? Mulane bener kancaku, wong kota. Lah iya wong kiai-kiai Islam desa kon salat ya salat, kon zakat ora gelem. Ora ngajar. Perintah Quran wa aqimus salat ya wa atuz. Padha-padha perintah pangeran kok sing sitok dilakoni sitok. Ndak ini penting. Apalagi di era global, kita harus mengembangkan bahwa orang Islam harus punya ketahanan minimal kuat. Kuat zakat itu artinya di dunia sak nisa. Saat ini sob nak mas kita itu 80 gram. Nah, dari kita disuruh nami sekolah kira-kira kisaran ini. 80. Iku kira nak di duit napa? Wis duit ya iki. Bisa dekat ada orang mlaku wis iso. Berarti minimal kowe kudu duwe nilai pinten 80 napa? Gram. Kira nak Mas murni 250.000. Iya kira. 15 juta. Ya sithik ya ini. 19 juta. Kowe didik 15 juta iku ketemu wong kafir sing didik 1 miliar tapi iso didik. Lho kula pun ngitung, kula nate di kakak wakil bupati itu sama. Kowe dikoncak akrab. Wong iku sangu 5 juta. Mergo sugih. Kowe sangu 500.000 iku padha wis membunuh to, Mak. Mergo pikirane marung paling larang paling tak 200.000, nek sangu 1 juta cukup. Tapi nek kowe blas ora didik blas. Pikirane kok dijajakno disangoni. Wong amak kok pikirane dijajakno. Lho tenan penting lho. Makanya ini harus kalau kita bisa mensyariatkan sholat, kenapa tidak bisa mensyariatkan zakat? Nah, sama alasannya. Ya zakat itu kudu netepi syarat bagi yang enggak mampu. Ya mampu sih itu. Padha sholat itu disyaratkan harus wudu dulu, ya wudu dulu toh. Sholat juga disyaratkan nutupi aurat, ya nutupi aurat. Sama-sama ada era pra sholat itu ada wudu, ada satrul. Sama pra zakat juga harus kita ciptakan. Yaitu ono milkun nih nisa. Kenapa sholat disuruh kamu nyiapkan perangkat-perangkatnya kalau zakat tidak? Bener kan jago sing wartawan Republika. Islam desa ku aneh. Kan sholat ya sholat dan zakat. Nah, tapi ora sugih lah iya. Maksiate dilakoni udah sering pacaran, sering maksiat. Sugih sing ora maksiat radi maksiat dilakoni sing ora maksiat kan. Penak nyek-nyekane. Sama tak iki pikir. Kulo sering ngomongin bolak-balik. Di kelas kabupaten, kados Rembang, kados Tuban. Iku Cina jek ketok luwih sugih timbang wong Jawa. Sampai Cina teng Pandangan, teng Kragan, trennya masih lebih kaya timbang wong Jawa. Ini di kota tidak terjadi. Sama cek di Jogja, di Jakarta. Orang paling kaya di Jakarta itu antara Cina dan wong Jawa. Di Jakarta ada Abu Rizal Bakri, ada Yusuf Kala, ada di Jogja ada Sultan, ada yang punya Mirota itu kaji sopo. Mirota itu asetnya satu hari itu 60 juta. Setelah itu sendiri kaji. Di hotel termegah di Jogja itu orang Islam.
Yo kaji. Nak sudah kau aku cerita. Apa hotel itu kan banyak dipakai Muslim. Aku yang merasa dosa aku orang Islam. Tapi timbang sing duwe Cina, wis mesem Cina. Aku lumayan lu bangun pondok, bangun masjid. Wen, kabar-kabar itu. Artinya apa? Karena orang kota itu sudah menerapkan pola pikir bersaing. Di Jogja di Bandung ada jenisnya masjid mandiri itu asetnya 2 miliar. Tak satu pun disumbang dari negara maupun donatur orang lain. Hanya karena tiap orang sholat itu duit 1.000. Mana jumatan 10.000. Iku luwih sugih dibanding masjid yang disumbang negara. Tapi pengno. Taruh saja jumatan dari Imam Syafi'i dari minimal 40. Iku nyumbang 10.000 nan wis piye. Karena kali sekian tahun. Ramalan yang masjid, buka keran ngawur, nyempal keran. Terawuran nyempal keran. Udah santri itu, saya seneng. Bariku buat sadal saya naik nyumpet di selokan. Saya seneng yang rusak. Buat terawuran udah jomru. Reputasinya kenapa? Rusak keran. Dari itu lebih rokokan. Dua kok di pojok masjid. Ramalan nyapu urun teke nu teke. Ayo orang ngerasa salah. Biasa aja. Dan lucunya sih gak adat ngono iku para kiai. Ngrokok diharamno reaksine ra karuan, gegere ra karuan. Mane MUI apa ketua MUI Jogja kan cakep. Ojo fatwa rokok haram, larat haram, tembusan geger. Rokok diharamno kok gegere. Mulane dari pakar-pakar medis, sebuah bangsa yang tidak sehat. Satu hal yang jelas-jelas rusak kesehatan diharamkan kok jangan. Sebuah bangsa benar-benar enggak sehat. Wong karuan barang secara medis itu madharat kok diharamno jan. Sebuah bangsa benar-benar enggak sehat. Nanti begini ada debat antara MUI dan Jil dinnya. Jika Jil kan agama itu tidak usah intervensi tentang rokok. Karena rokok juga melahirkan tenaga kerja dan sebagainya. Dari pakar medis kan kebalikan. Andai kan orang itu tidak rokok, tentu kemanfaatan tembakau nanti dibuat kepentingan medis. Dulu ganja juga dibutuhkan. Ganja itu tidak usah dihisap, itu manfaat karena itu untuk bius saat operasi. Andai kan orang tidak rokok, bukan berarti tembakau tidak ada gunanya. Nanti diteknologikan medis, entah jadi obat apa, entah campuran. Karena biasa dirokok orang pakai rokok. Jadi kita sempit cara berpikir. Loh iya loh, apa sih yang nggak bisa dimanfaatkan untuk kepentingan medis? Ngopi kena gue masker. Loh maskernya mbak-mbak sing dari raine benayu ku kadang sangka bahan tulang apa ikan. Paham ya? Anda di ilmu medis apa sih yang tidak mungkin? Riwak itu tidak digunakan apa? Bahan apa? Masker. Memenai tembakau. Itu gampang sekali memudahkan apa? Iya dong, cara wong kuno wae mateni tekak kan nguntal tembakau. Wong kena lintah wae kan ngekeki napa? Artinya mudah sekali, secara medis itu bisa digunakan. Jangan kita berpikir sempit bahwa itu nanti tenaga kerja di pabrik rokok. Bilang saja secara nafsu kita butuh rokok. Apa podo-podo ngono kan orang kan butuh rokok. Sesuai ngambung wedok ra haram, orang juga butuh ngambung. Nah ngono beda wedok ra haram wong butuh be. Lah nek nuruti kebutuhan kabeh harus dihalalkan karena kebutuhan. Jadi lucu, kadang yang memahami fatwa MUI malah orang yang enggak latar belakang yang lama. Nak santri latar belakang yang lama malah paham. Mekro ya mekro takbir sore. Seneng ada takbir sore. Wah matera wong. Kita ini sudah berpikir, oke lah kalau kamu tutup rokok tidak apa-apa, tapi bilang saja nuruti nafsu selesai. Ojo dikait-kaitno bahwa cara agama tidak apa-apa. Agama selalu mengatakan bahwa yang madharat itu apa? Kalau agama filosofinya yang madharat mesti apa? Jadi itu malah yang bela itu pakar-pakar medis. Ulama gak ono sing bela. Lagi pula tuh para kiai santri adatnya kan merokok. Mereka aja tidak mengeluarkan fatwa haram mau ngomongin siapa. Kiai be santri senengane rokok. Mungkin akan tingkah ngetokno fatwa haram. Ngadati kiai ya apa? Orang-orang ada di buat tekek di pojok masjid dicubles normal. Oh, semua payah. Tegal sing bolong-bolong bek ya. Wah, soalnya pondok-pondok di masjid-masjid tuh. Rokok. Cara kula ngoten, kalau kula setuju model-model
Napa model teori-teori kedokteran. Jadi kalau madharat ya sudah ndak. Bahwa secara hukum itu makruh bandingane selingkuh mateni wong ngono wae. Artine makruh ya. Timbang fly ngono. Maksudnya timbang apa? Fly. Itu paham ya. Jadi wa aqimus shalat wa atuz zakat. Jadi untuk menjaga ketahanan ngadepi wong barat, wong Yahudi itu kita harus sholat. Nomor 2, mampu zakat. Kalau kita mampu zakat, kalau hanya kuat zakat tok tidak sholat kayak LSM. LSM tukang bantu wong tapi tidak ibadah. Kita harus sholat juga mampu zakat. Kulo nate cerita tentang jamaah iki. Kulo jan nate di konco. Dia itu alumni pondok sarang konco. Dia ditakdir mah. Jadi buru Cina. Itu stres gara-gara. Jadi buru Cina. Suatu saat Cina ini bangga. Dia ini super. Kon golek lonte. Alumni sarang kon golek lonte. Orang nurut sing ngongkon bose. Nurut cara dekne haram. Kok al-yana halal haram. Artinya apa? Piye wae nak dirunut kena apa dadi buruhe. Sugih dhewe ra kena. Mesti ngalami gitu. Sama seperti kalau Kang Fatai tahu takut. Jadi ini tukang ukir. Jadi kalau pesanan order Kang ukir kali. Betapa karena kemiskinan kita sering ngadepi problem agak. Lho dekne dadi buruh Cina karena kemiskinan. Saiki ditugas nang golek. Lah tangga-tanggaku sering takut. Di zaman Yudana dah ikut takut. Kak piye Pak hukumnya buruh Cina gede. Akad kan ngetro anak ini gede. Kita sebenarnya kan sering ngalami problem agama hanya karena kita Nah, cara menangkal itu ya wa aqimus shalat wa atuz. Minimal kita punya kemampuan zakat. Berarti di berapa duit bener kan? 90 bener, 19 bener. Sithik itu. 19 juta wis sithik ge, udah ge cepet ge. Sithik ge, ojo muni jumlah tok ge. Kita nganggep 19 juta sithik ge, paham ya? Sithik. Karena itu tadi ternyata Quran juga sebab aqimus shalat. Ngekei lho ora nampa lho. Paham dari. Wa atu iku fil mutaaddi lan nglakoni ya zakat ora ana perintah nampa. Nampa takdir ora perintah. Nampa apa? Mergo nek ora ana kemampuan zakat tetep berat. Kula ora rasane tenan urip ning kota. Kula pertama tahun 98. Iku nyetakno Quran iku jek ning Solo. Sing duwe ku Cina. Karena mesin cetaknya itu harganya satu itu 2 miliar untuk bisa nyetak cepet itu 2 miliar. Yang punya hanya Cina Solo. Nyetak Quran itu ya kadang jejet salib Gus. Bar nyetak Injil nyetak apa? Terus orang sugih Jogja tersinggung. Penting orang sugih. Tersinggungnya orang sugih. Berapa sih harganya mesin cetak? 2 miliar sama si kuat beli aja. Ini juga di percetakan dewi minta 5 miliar. Duwe iki. Tukune ning Jerman. Kena debu ora. Di wong mlebu dengan masker. Itu saking larang mesin. Jadi kena debu ora. Wong nek kena tegek wah malah ora. Ora cetak padha. Cetak ambek rokok. Lah mesine manual kena tegek ora kobong. Sing gelontangan glodak-glodak. Mesine budi kena tegek ora apa. Wis steril. Dadi kudu ning ruangan AC steril. Iku kena debu macet. Sensitif banget. Regane dengan 2 miliar itu satu mesinnya. Padahal perangkat lainnya itu banyak. Pokoknya genepnya 10 miliar lagi genep. Melengkapi. Mesin itu Cina Sur. Saiki malah besar nang sekolah ira KPU. Nyetak gua bener. Makanya KPU tendernya kan harus mesin yang besar karena kan bisa mencipta masal. Jadi misalnya segino kan 1 juta sanggup. Oh langsung. Wah, berdua sih. Bos-bos Jogja ini kancaku wah saiki sugih mendadak Pak sekolah era legislatif partai. Loh itu kan diorder semua percetakan se-Indonesia, itu enggak cukup kalau Jakarta saja. Ya Jogja kan udah kue-kue itu. Anggap Bapak ingin kasih Bapak, itu duit raja itu, kasih aja enggak apa-apa. Cangkem kok. Duit raja aja. Jadi miliaran terus bayar kasih 10 juta kan sulit tenan. Saya uang orang kasih dari ngene cangkemmu wis suka kasih lagu coba. Aja tak kasih nemah. Ben budak-budak. Ada kayak duit gue kayak musola. Tak kayak tak tompot. Ya musola. Benar-benar bukan bangkrut lah jadi musola. Bisa sing itu hebatnya makanya ini kembali kelebihannya Islam kota. Islam kota itu gampang tersinggung. Zaman M. Yusuf Jenderal, gaya Islamic Center, masjid termegah di Sulawesi. Saya kalau Jakarta suka, gaya masjid dia, masjid berkubah.
Kan ning kota itu akhir rumah sakit Kristen maju. Akhir sekolah Kristen. Andi kan tidak ada kayak Hamka punya Al-Azhar maju. Di Jogja ada ZUI dulu pendirinya Muhammad Hatta. ZUI itu pendirinya Muhammad Hatta dan Pak Nasir. Gus Wahid Hasim. Sekarang dari universitas termegah se Jogja. Swasta terbesar itu ZUI. Sekarang punya rumah sakit termegah se Asia Tenggara. Itu dokternya kok Singapura, kok Jerman. Di sini wong Islam. Dua wong Jerman, wong Prancis, wong Swedia. Rumah sakit juga kan, WSUI jenis internasional hospital, rumah sakit inter apa? Kanjaku dosen UI periksa. Wah, kayak aneh rumah sakit aku wong jero rak bayare khusus. Lara kukuler periksa saya 7 juta kapok. Lah karo dhewe, kowe kira kok rumah sakit inter sing ngongkon sapa. Rumah sakit udah diskon, Pak. Jogeman gini rumah sakit ikut. Termasuk bujune Ida terakhir matinya kan ikut. Sing kelar ya anak bujune MPR. Direktur kan kata 1 bulan operasinya itu habis berapa Bapak? 2 miliar. Ya sekiranya pokoknya nangani 2 miliar Pak. Akhirnya berapa duit. Itu di kota memang tradisinya begitu. Nah, di Jogja itu sama rumah sakit Kristen Pantai Rabe itu terlengkap di Jogja. Bethesda terlengkap di Jogja. Nanti kan tidak ada rumah sakit ZUI, rumah sakit Muhammadiyah itu selesai. Di Malang juga gitu. Misalnya di Surabaya ada Universitas Petra gitu, yang gede. Nanti kan tidak ada rumah sakit itu kayak apa? Nanti kan tidak ada UMM ya, Malang ya, Universitas Muhammadiyah apa? Nang kota Peroso. Nah Islam di sana tersinggung. Anaknya burane Cina juga tuh, alhamdulillah tidak pekerjaan. Apa penting tersinggung? Apa penting? Padahal bapak imam musola, karena orang awam tak masalah. Bapak imam musola, anaknya juga toko Cina, alhamdulillah untuk pekerjaan. Musrahono tersinggung. Padahal zaman ngaji ning sarang diajari al-Islam ya lu wala yulah. Alur rutun ajarannya ngono kecuali ajarannya dari awal menerima itu. Kan enggak ajaran kita kan tidak menerima itu. Karena kita diajaran al-Islam ya lu wala yulah. Wah, orang tersinggungan. Apa ya Islam desa? Dablek apa ora. Kere dablek. Mau kere tersinggung barang. Senane mutong. Tersinggung mertuane terus ontong-ontong. Barang mulai wong tuane ngamuk otong-otong meneh. Iku lha apa? Nek kere ora usah apa? Mau tersinggung urusan agama, tersinggung mbek Cina. Mbek Cina ora tersinggung mbek mertua napa? Takir. Paham ya? Jadi untuk menangkal itu harus waqimus sholat. Dan konco kula nu akhirnya saya itu stres. Ini terus cipta. Bosan itu stres. Gara-gara dek dicek ternyang-nyang kan dosa jam 10 malam akad kan golek lho. Ngajine ikhya, ning pesara ngajine. Untuk tugas golek. Sebut bayang. Wong santri ku untuk subat iki kadang tersiksa. Terus dekne bareng setengah mari eling. Wah, santri kudu suka, dene mau dirumus kudu santri kudu suka kuwapok terus. Makanya ini jadi pelajaran, harus waqimus sholat. Wah. Coba sekarang sampai lihat sekarang Somalia, Rwanda itu negara Islam sekarang jadi perompak. Tukang rampok, hanya karena kemiskinan. Hanya karena apa? Hal yang enggak dialami negara kayak Malaysia. Malaysia itu sekuler. Tapi orang Islam ora perlu dadi rampok, tukang bajak kapal tank. Somalia Islam ekstrim, pegawai baca apa? Mbok runus piye wae mergo ono mis. Wong sugih males ngono, bengi-bengi ngenteni kapal lipat males. Ora kelambinan masuk angin kok. Udah semangat ngono. Wong ning tengah laut baca ora masuk angin, ora wong kene gak mungkin. Wong sugih masuk angin. Wong ora logika piye wae. Ning tengah laut gak masuk. Ngenteni kapal tanker liwat ora kan ora mungkin langsung liwat kan ya ora ngenteni berhari-hari gak masuk angin ora jegur bae. Baru baca kapal tanker sing ngono wong Arab-Arab wolu mesti menang. Biasa tukaran wong pria. Nah ini kula seneng iki rumus Quran. Wa aqimus shalat itu mesti disampaikan 200 zakat. Karena ketahanan ekonomi ini yang menjadikan nanti kita kuat. Berarti minimal dedek piro? 900. Ya ora iso dangal. Ya lumayan. Ya cara ketemu wong ra bekar-bekar ora itu dengan sana. Tenan lho. Kowe dedek 20 juta, ketemu wong dedek 1 miliar padha. PD ini padha. Karena kan sama kan. Marungnya ya sama, cara kekelan jajano anak ya.
Lah aku ora rasane di anak wakil, di kakak wakil bupati proses. Misalnya gue jajakno anake wong sugih, paling banten tak 100.000. Kita sama 1 juta itu mesti sama. Artinya yang kita butuhkan harian kisarannya kan 100.000 200. Tapi nak kowe blas. Kemudian yang marah di beras bojo mulai judes mesti arep-arepnya engko bagi sama. Itu malas. Seorang ulama kiai dolan nggone wong membayarno di kan betapa naifnya gitu. Ulama yang mikir jihad, ulama kok mikir di koyo ora ada pikiran dia. Itu penting. Ini wa aqimus shalat apa wa atus. Bahwa ini satu konsep, satu metode untuk melawan anarkisme, untuk melawan komunisme, untuk melawan keyahudian, kenasranian, kita harus punya kekuatan wa aqimus shalat. Dengan kita mampu zakat, minimal punya ketahanan ekonomi, ketahanan hidup. Lalu kan Nabi nak muji, kue mergawe, makani bojo itu termasuk ibadah. Artinya kenapa itu dihitung ibadah? Dengan istri bergantung pada rezekinya suami, artinya perlu bergantung menjadi TKW, TKI. Di dalam era global kita bisa menafsirkan gitu. Kenapa? Hatta matat ala fi imra'atika. Termasuk sedekah adalah kamu punya kemampuan kelar matani bojo. Secara teori global kita akan sadar. Ojo sampai kita di bojo isane mangan lewat jadi TKI, Kita jadi buruh wong sugih sing ora salat. Masa alumni sarang di bojo isane mangan mergawe batanan sing diboto ora salat. Kayak apa tersiksanya kita? Mulai Nabi ngendikan termasuk ibadah, maksudnya hatta matas Allah sifin. Dalam era global kita menafsirkan dosa sampai bojo kita untuk rezeki lewat dari TKI. Anak ning omah rokok beta kok kabare tiap bulan. Wis buat transfer ribu. Aduh, wong yo ora kok. Terdaftar mati, minta kok dikirimi tau. Tau kecil. Bapake bedaki anake loro ning omah ditinggal subhanallah. Mun iku ora hukum, karena wong awam ra apa. Mun duwe rokat, rusak tatanan. Semareni udah pramutu mareni. Pokoke urip sing mutu wa hakim salat. Mau pira 19 juta ge? Nggih. Iya, tak. Sithik asline saiki sithik gitu. Gede sampai setunggal 20 nih. Sampai berapa? 30. Berarti nak duwe melarat banget tuh. Oke, wa hakim salat wa atus untuk membendung wadha kasiru min ahli kitab la yarudunakum min ba'di imanikum. Wa mau ta apa wae itu kedimu kang dhisikna sira kabeh anfusikum krana manfaat sing awak dhewe sira kabeh min khairin saking kaapian apa wae. Taatin tegese taat kasilatin ke silaturahim.